まれる。それがこの時代の常識だ。ますが、完全にとは言えないので。我が身に道を。こう認めさせた上で。Di masa lalu, seorang sage yang bernama Gaius gak pakai tambunan. Ia melawan iblis naga dengan dampak dahsyat pada tempat tersebut. Ia memiliki lambang pertama, yakni unggul dalam produksi. Lambang kedua, unggul dalam kekuatan. Lambang ketiga, unggul dalam serangan beruntun. Untuk menjadi lebih kuat, ia harus mempunyai lambang keempat, yang berkekuatan unggul dalam pertempuran. Ya, tetapi lambang ditentukan sejak lahir dan mustahil diubah. Adegan berpindah. Seorang pemuda bernama Tias menaiki grab versi kereta. Ia diantar seorang paman menuju ibu kota kerajaan. Ya, BTW nama tokoh ini teh Matias. Kalau dipanggil Mati kan nantinya agak rancu sih sama penjelasannya. Jadi Mimin sebut saja Tias. Tias sendiri baru berusia 12 tahun. Sekalipun masih kecil, ia berkelana untuk mengikuti ujian akademi. Ya, Tias ingin segera masuk akademi dan menjadi kuat. Paman pengantar pun sedikit menyentil mengenai lambang keempat yang dimiliki Tias. Karena saat ini lambang keempat disebut sebagai lambang gagal. Tiba-tiba Tias mengatakan kalau ada monster yang sedang menuju ke arah mereka. Monsternya cukup besar dan ukurannya sedikit melebihi kereta yang ditumpangi. Perkataanmu lucu, ucap si paman mendengar ucapan Tias. Tiba-tiba monster itu pun muncul di depan mereka. Tidak disangka, dalam sekejap Tias pun dengan mudahnya menumbangkan monster tersebut. Ya, melihat itu si paman nampak kaget dan tidak percaya. Ibu kota memang hebat, jauh berbeda dengan domainku, ucap Tias yang kini telah sampai di ibu kota. Tidak sengaja ia mendengar seorang gadis yang mengatakan kalau pedang temannya patah dan meminta untuk dibuatkan lagi. Tias pun masuk ke toko tersebut. Ia melihat beberapa alat yang dipajang. Sementara itu percekcokan antara si gadis dan si pemilik tempat masih berlangsung karena si gadis bersikeras ingin dibuatkan pedang sihir dan akan tetapi menurut paman si pemandai itu memang mustahil. Si gadis menyontohkan pedang yang diinginkannya. Ia sangat membutuhkan pedang itu untuk mengikuti ujian masuk akademi besok. Ya, di toko tersebut memang banyak senjata, namun penambahan sihirnya yang sulit dilakukan. Mengetahui itu, Tias pun menawarkan untuk membantu. Ya, paman si pemilik toko menilai Tias hanya ingin pamer. Merasa kepepet, si gadis pun mengikuti feelingnya, dan ia pun menerima bantuan dari Tias. Sambil menunggu pedang dibuat, si gadis pun memperkenalkan namanya, yakni Alma Lepusius. Ia mengatakan kalau dirinya tak ingin dinikahkan dengan orang aneh, alhasil ia pergi dari rumah. Tias pun memperkenalkan diri. Nama lengkapnya Matthias Hilde Semier, dan dipanggil Tias. Lalu datanglah si gadis pemilik pedang yang rusak. Dialah Luri. Saat pertama bertemu, Tias terpesona melihat Luri. Alma pun memberitahu Luri kalau mereka akan dibantu Tias untuk menambahkan sihir ke pedang. Melihat ekspresi Luri, Tias merasa perkenalannya buruk. Ya, karena dulunya ia tak memiliki teman. Luri pun memperkenalkan diri. Nama lengkapnya Luri Abendroth. Ia tak memiliki tunangan ataupun pacar. Tias baru tahu kalau di sana ada kebiasaan ngomongin status hubungan. Pedang pun sudah jadi. Saat Tias meminta batu sihirnya, mereka kaget karena kan memakan waktu yang lama untuk menambahkan sihir ke pedang. Tias melakukan tugasnya. Ia menambahkan penguat dan penajam dalam pedang tersebut. Dengan sekejap penambahan sihir telah selesai. Ya, mereka tidak percaya bisa secepat itu. Dan bahkan Tias belum sama sekali mengucapkan rapalan mantra. Biar tidak penasaran, Luri pun mencobanya. Dan tidak disangka, meja kokoh milik toko pun dengan mudahnya terbelah seperti memotong tahu. Si paman nampak kaget. Ia pun menanyakan, sihir macam apa yang ditambahkan Tias? Dengan santainya Tias menjawab, kalau dirinya hanya menambahkan sihir biasa. Pemilik toko pun menawarkan Tias untuk menjadi ahli penambah sihir. Dengan halus Tias pun menolaknya.
Keesokannya di akademi, ujian praktik pun dimulai. Tidak lama Luri berhasil menang. Ia mematahkan pedang milik penguji. Mengetahui pedang Luri diisi sihir oleh Tias, penguji khusus yang merupakan komandan kesatria akademi pun kini menjadi penguji Tias. Guel sang komandan kesatria penasaran dengan apa yang diajarkan Castor kepada Tias putranya. Ya, penguji nampaknya kenal kepada Castor ayahnya Tias. Bukan kenal sih, tahu gitu. Mengetahui dirinya terlalu diremehkan, Tias pun berhasil dengan mudahnya menaklukkan Guel sang komandan kesatria. Ujian kedua pun dimulai, yakni ujian sihir. Mereka harus menggunakan panah api untuk menyerang 5 target yang tersedia. Luri dipanggil ke depan. Nampaknya ia memiliki lambang ke-1. Setelah melafalkan mantra, ia pun berhasil menyerang ke 5 target. Melihat itu, Tias tahu kalau sihir rapalan diaktifkan melalui mantra. Akan tetapi, tingkat konversinya sangat buruk dan akan rentan diserang saat merapal. Tias pikir itu sudah lama digunakan. Luri pun dipuji penonton karena memiliki lambang mulia. Ya, di zaman sekarang, lambang pertama yang cocok untuk merapal disebut lambang mulia. Dan dianggap lambang terbaik untuk pertempuran. Saat giliran Tias, nampak ia diremehkan penguji. Karena Tias memiliki lambang keempat yang dinilai sebagai lambang gagal. Tias tidak emosi. Ia tetap santai dan meminta penguji untuk lebih menjauh. Para penonton nampak terpukau saat melihat sihir Tias yang aktif. Padahal Tias sama sekali belum melafalkan mantra. Seketika ledakan dahsyat pun menjadi bukti kekuatan yang dimiliki Tias. Keesokannya, murid baru pun disambut kepala akademi yang bernama Edward. Setelah pidato singkatnya, ia pun meminta Matias untuk datang ke ruangannya. Saat menunggu, Tias nampak deg-degan. Mungkinkah karena insiden kemarin dirinya dikeluarkan di hari pertama masuk sekolahnya? Sesaat kemudian kini Tias di hadapan sang kepala akademi. Di kanan dan kirinya nampak berbaris jajaran penguji. Mengetahui kemarin mengalahkan komandan kesatria dan menggunakan sihir tanpa rapalan, Ketua Akademi pun memuji Matias, putra Castor, yang sudah kuat meskipun masih muda. Tias kaget ternyata ia dipanggil karena kepala akademi meminta bantuannya untuk mengajar yang lainnya mengenai teknik sihir tanpa rapalan. Saat ini para siswa menggunakan teknik rapalan karena teknik tanpa rapalan telah hilang. Akademi 2 yang dipimpin Edward ingin menghidupkan kembali teknik tanpa rapalan tersebut. Namun sayangnya ada pengganggu, yakni akademi lain yang berada di ibu kota, yakni Akademi 1. Ajaran Akademi 1 dengan rekam jejak yang baik didukung oleh bangsawan. Alhasil Akademi 2 harus mengikuti kurikulum Akademi 1. Saat Tias membaca rekam jejak baiknya, ternyata isinya cuma tentang sihir rapalan. Edward pun memberitahu kalau yang diterima di dunia akademis hanyalah sihir rapalan. Sihir tanpa rapalan tidak diterima. Dengan refleks, Tias pun menanyakan, bagaimana cara agar sihir tanpa rapalan bisa diterima? Ikuti kompetisi antar akademi dan menunjukkan kekuatan sihir tanpa rapalan, ucap Edward. Sesaat kemudian, para murid pun mulai berlatih sihir tanpa rapalan. Mengetahui mananya Luri habis, Tias pun metransferkan mananya. Luri baru mengetahui mengenai penambahan sihir yang bisa Tias lakukan. Satu bulan kemudian, di ruang tunggu Luri menceritakan, di setiap tahun Akademi 2 hampir menang, akan tetapi anak sihir selalu muncul dari Akademi 1, yang disebut-sebut sangat kuat. Tias pun bisa merasakan keberadaannya, di mana jumlah mana anak sihir itu 10 kali lipat darinya, dan itu selevel iblis. Mendengar itu kedua gadis nampak kaget. Saat Tias masuk arena, ia diledek lagi sebagai pemilik lambang gagal yang baru saja datang. Di hadapannya kini 3 orang pemuda, dan di tengah adalah anak sihir, ialah Devilis. Kepala Akademi 1 melihatnya dari podium, dan ia sangat senang melihat lambang gagal yang akan menjadi lawan Akademi 1, di mana akan menambah skor kemenangan Akademi 1 setelah menang 64 kali berturut-turut. Tias hanya diam, padahal sebenarnya ia sedang menerawang lawannya, di mana ia yakin kalau yang berada di depannya ini adalah iblis yang memakai sihir penyamaran untuk memalsukan wujud aslinya. Lambang di tangannya hanyalah sebuah trik untuk berbaur dengan manusia. Pertandingan pun dimulai. 2 murid yang bernama Aleis dan Gias merapalkan mantra, hendak menyerang Matias.
Hal itu membuat Tias mudah melakukan aksinya yang tanpa merapalkan mantra. Leis dan Gias pun kalah. Devilis masih berdiri. Tidak disangka, ia melawan pendiriannya sendiri yang sebagai murid dari Akademi 1 yang berpegang teguh dengan kurikulum perapalan. Ya, Devilis mengaktifkan sihir sebelum merapal, dan itu merupakan penggunaan sihir tanpa rapalan. Di mana ternyata Tias berhasil memancing iblis nyamar tersebut di depan semuanya. Kepala Akademi 1 yang melihat pun nampak kaget. Ya, iblis itu menyusup ke akademi sejak dulu dan mengatur agar lambang keempat disebut lambang gagal. Padahal lambang keempat merupakan lambang terhebat dan terkuat yang diinginkan Sage Jayus terdahulu. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Tias pun berhasil menghancurkan sihir penyamarannya, sehingga semua orang pun melihat wujud asli dari Devilis sang iblis penyusup. Ketua Akademi 2 pun menginstruksikan untuk menghubungi istana dan para siswa dievakuasi. Sesaat kemudian Tias pun berhasil menumbangkan sang iblis, ya Matthias Hilde Semier, yang ternyata di masa lalu merupakan Sage Gaius yang memojokkan para iblis sampai hampir punah. Demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar, Sage Jayus bereinkarnasi. Dan itu memakan waktu ribuan tahun. Sampai ia terlahir menjadi Matthias, putra ketiga dari keluarga Hilde Semier. Pemilik lambang keempat yang terkuat, namun saat ini dianggap yang terlemah, di mana dunia mengalami kemunduran teknik sihir. Ditemani Edward, kini Tias memenuhi panggilan Raja. Raja berterima kasih karena Tias telah membasmi iblis. Namun ia mengatakan kalau berita mengenai itu akan tidak disebarluaskan karena akan terjadi keributan jika publik mengetahui akan iblis yang menyusup di antara mereka. Awalnya sang raja akan memberi hadiah berupa pedang sihir. Mengetahui pedang sihir ganda itu adalah buatannya di Pemandai Besi kemarin, Tias pun mengatakan kalau dirinya meminta hak atas semua sumber daya dungeon di kerajaan, tepatnya monster dan mineral yang berada di dalamnya, dan tentu ia tidak akan memonopolinya. Mengetahui pengetahuan sihir menurun di zaman ini, Tias rasa tak ada yang tahu nilai asli dungeon. Ya, padahal nilai dungeon melebihi tambang emas berkualitas tinggi. Dungeon adalah aset terbesar kerajaan untuk mengumpulkan material monster dan logam sihir. Ya, demi itu, dulu kerajaan akan berperang untuk memperebutkan dungeon. Selesai mengenai hadiah, Raja pun meminta pendapat Tias mengenai 4 anak sihir yang berada di kerajaan, dan saat ini semuanya menghilang. Salah satunya ketua divisi sihir sebelumnya yang bernama Erhard. Tias teringat dirinya dulu memojokkan iblis sampai hampir punah. Tapi setelah ia mati untuk bereinkarnasi, sedikit yang tersisa menyusup ke alam manusia, menyebarkan pengetahuan sihir yang salah dan seiring waktu menurunkan kekuatan manusia. Raja mengatakan kalau masa damai telah tiba setelah Tias menyiapkan anak sihir alias iblis kemarin. Mendengar itu, Tias pun menyangkalnya. Ia mengatakan justru situasinya menjadi gawat. Karena anak sihir yang ternyata iblis dan sekarang mereka semua kabur, itu tandanya mereka tak perlu menyamar lagi. Iblis akan memakai seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan. Tias memberitahu kalau iblis tidak ahli bertindak dalam grup. Jika ingin mengumpulkan rekan dan menyerang besar-besaran, mungkin akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Lalu ia mengutarakan pendapatnya untuk membuat penghalang raksasa yang mengelilingi kerajaan, menyiapkan artefak suci untuk menghasilkan penghalang permanen. Dan dibantu murid Akademi 2, itu akan siap dalam waktu 1 bulan. Raja setuju, ia pun memberikan mandat kepada Tias untuk menangani persiapan melawan iblis. Di ruang khusus, Tias mencari barang yang bisa membantu pencarian bahan penghalang raksasa, menyiapkan artefak suci dengan batu sihir, mithril, dan orisalum yang akan ia cari di dungeon. Tias menghampiri sebuah pedang. Penjaga pun mengatakan kalau pedang tersebut ditemukan di reruntuhan kuno, namun tak ada yang tahu cara memakainya. Menerawang pola sihirnya, Tias pun menyadari kalau pedang tersebut adalah pedang sihir yang dibuatnya dulu. Pedang itu adalah sebuah percobaan saat dirinya terobsesi membuat pedang sihir. Ia pun memutuskan untuk mengambil pedang tersebut. Ya, di mana pedang tersebut lebih keras dari orikalum dan cukup sebagai inti penghalang.
この剣をもらえます。Lalu Tias mengatakan kalau dirinya juga akan mengambil Yontin, yang ternyata itu juga alat sihir yang dibuatnya dulu. Kalung itu meningkatkan kekuatan yang diperoleh dari XP. Sesaat kemudian, kini Tias melihat teman-temannya yang berlatih. Dan tadi ia sempat meminta Raja untuk menilai kembali teori sihir dan lambang. Tias pun kini bertemu dengan dua temannya, yakni Alma dan Luri. Luri mengatakan mereka mendengar dari kepala akademi kalau Tias akan membuat penghalang untuk melindungi kerajaan. Tias pun memberitahu kalau dirinya akan ke dungeon untuk mengumpulkan bahan. Ia baru menyadari kalau masuk ke dungeon lebih baik bersama party. Tias pun mengajak Luri dan Alma untuk membentuk party dengannya. Awalnya mereka takut membebani Tias, namun mereka pun mau setelah menyadari kalau party bersama Tias, kemampuan dan kehebatan mereka akan bertambah. Tias menambahkan sihir ke panahnya Alma, sementara kepada Luri, ia memberikan sihir penambahan. Ya, kini mereka saling melengkapi, di mana lambangnya Tias unggul dalam jarak dekat menjaga bagian depan. Alma bertugas menyerang dari jauh, dan Luri dengan lambang pertama memberi dukungan. Mereka pun kini berada di depan pintu dungeon yang berada di bawah akademi, di mana lingkungan dan kekuatan monster akan berbeda di setiap lantai dungeon. Baru beberapa langkah, Tias pun pergi untuk menangkap monster. Sesaat kemudian, Tias pun kembali membawa monster di tangannya. Ya, Tias ingin mencoba monster tersebut untuk latihan. Lalu ia meminta Alma untuk menyerang monster itu dengan panahnya. Alma rasa panah takkan efektif melawan monster sekeras itu. Namun saat dicobanya, monster itu pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Tias pun mengajarkan trik panah kedua. Saat Alma mencoba, anak panah tersebut pun berubah arah dan berhasil mengenai monster tersebut. Setelah itu, Tias pun meminta Alma untuk berlatih sampai bisa mengenai dua monster sekali tembak. Batu sihir yang muncul saat membunuh monster diperlukan untuk penghalang. Jadi pastikan untuk mengambilnya, ucap Tias berpesan. Alma pun pergi. Setelah itu untuk berlatih sihir penambahan, Tias mengajak Luri untuk belajar membuat senjata terlebih dahulu. Dengan pemindaiannya, Tias pun menghancurkan dinding dungeon dan lalu mengambil biji dungeon yang ada di dalamnya. Mereka akan memurnikannya untuk mengekstrak logam yang berada di dalamnya. Alma tertegun karena seharusnya dinding dungeon tak bisa dihancurkan. Tias pun mulai memurnikan biji tersebut. Sampai mereka pun mendapatkan bongkahan besi dan mitril. Tias meminta Luri untuk mencoba membuat senjata dengan bahan itu, lalu menambahkan sihir. Di sisi lain, keahlian Alma mulai terasa. Dia berhasil mengenai 3 monster sekaligus. Setelah mendapatkan batu sihir cukup banyak, Alma pun bergegas menemui 2 temannya. Sesaat kemudian, Alma melongo melihat Luri yang kini berhasil membuat pedang sihirnya menghancurkan dinding. Selesai memakai pelindung, Alma memuji Luri yang sudah bisa membuat peralatan. Tias pun mengajak mereka untuk mencapai lantai ke-10. Sesampainya di sana, Alma pun beraksi. Untuk monster yang keras, Luri membuatkan triple panah sekaligus, sampai Alma pun bisa mengalahkan monster tersebut. Tias tersenyum. Ia pun mengumpulkan sihir monster yang dikalahkan untuk meningkatkan EXP kedua temannya. Tiba-tiba muncullah Killer Dog. Kekuatan monster itu jauh berbeda dengan monster sebelumnya. Luri dan Alma saling membantu sampai monster itu pun bisa dikalahkan. Setelah itu mereka pun membuat kemah, yakni penghalang untuk membangun area aman untuk beristirahat. Selagi para gadis beristirahat, Tias bergegas ke lantai yang lebih dalam. Karena ada mantit bahan penghalang tidak ditemukan di lantai tersebut. Ya, selain itu, Tias ingin memastikan kemampuannya sekarang. Mengetahui Tias akan turun ke lantai 25, Alma sangat kaget. Rekor di dungeon tersebut adalah lantai ke-23, di mana mereka adalah party 30 orang legendaris yang menerima berkah Dewa Sihir. Gaius sama, ucap Alma. Mendengar disebut Dewa Sihir Gaius, Tias terdiam. Sesaat kemudian, Tias rasa melawan monster lemah hanya membuang-buang mana. Ia terbang menuju lantai yang lebih dalam lagi, sampai Tias pun menemukan batu yang dicari. Akan tetapi saat itu juga, Tias merasakan sensasi adanya monster kuat yang disebut bos lantai. Bos lantai adalah penyebab utama kematian party. Tias tidak memilih kabur, ia malah memilih untuk menyerang monster kuat tersebut dengan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan yang dimilikinya. Terlihat sangat banyak monster pembuka. Ia pun berhasil melenyapkannya.
Tias mengundang kedatangan bos lantai dengan deteksi paksa. Sampai bos lantai yang disebut Arc Serpent pun datang. Jika kena serangannya, Tias yang sekarang pasti mati. Selain itu, racunnya akan merusak tanah dan seiring waktu, asapnya akan meracuni udara. Tetapi setelah memiliki lamba keempat, bos lantailah yang menjadi lawan pertamanya yang cukup menantang. Dengan penuh perhitungan, Tias menggunakan kemampuannya untuk menyerang. Dengan menggunakan 3 sihir yang dikombinasikan, bos lantai masih belum berhasil ditaklukkan. Tias pun menggunakan teknik rahasia, yakni dengan penghancuran batu sihir yang menghasilkan selubung tebal mana dan partikel. Lalu mengumpulkan semuanya ke dalam pedang, sampai Tias pun berhasil mengalahkan bos lantai. Getarannya sampai dirasakan kedua gadis yang menunggu, dan juga nampak iblis yang menemani Erhard sembunyi. Iblis itu mengkonfirmasi kepada Erhard, namun Erhard menyangkalnya dan mengatakan kalau itu hanyalah imajinasimu belaka. Karena tak ada manusia sekuat itu di zaman sekarang, ucap Erhard. Ya, mereka tidak menyadari kalau Sage Gaius telah bereinkarnasi. BTW kalau ada yang lupa, Erhard adalah iblis kabur yang diucapkan yang mulia kemarin kepada Tias. Kembali ke Tias, ia pun kembali ke kemah. Dan lalu para gadis sangat kaget saat melihat kepala bos lantai, monster yang telah Tias taklukkan. Sebelum lanjut, Mimin minta support dari kalian dengan klik subscribe, jangan lupa like, Mimin tunggu komentarnya, dan juga boleh share ke teman-teman kalian agar dunia persilatan ini tetap berlangsung. Sepulang dari dungeon, mereka pun pergi ke guild. Di dalam mereka terus ditatap orang-orang yang berada di guild itu. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena murid akademi kedua yang sering menjadi pusat perhatian. Apalagi akhir-akhir ini karena para murid mulai menyelesaikan quest pemburuan monster. Dan yang paling banyak adalah murid kelas 1, yaitu karena mereka diajari oleh Tias. Setelah itu Alma pun mengatakan, kedatangan mereka adalah untuk penjual material yang didapat dari dalam dungeon. Penjaga guild pun memuji party mereka yang pasti kuat, karena bisa mencari material di dalam dungeon. Nona itu pun yakin kalau pemilik lambang gagalah yang mengangkut barang kedua gadis. Luri menyangkal. Tias tetap santai dan mengatakan kalau dirinya memang membawa barangnya sendiri. Lalu ia pun menggunakan sihir penyimpanannya dan mengeluarkan hulu naga bos lantai. Membuat perempuan yang meremehkan tadi terdiam membulatkan matanya. Di luar, nona itu mengutarakan keterkejutannya. Lalu menanyakan, apa ada lagi yang akan dijual? Tias pun mengeluarkan lagi sebuah batu sihir yang berukuran besar dibanding sebelumnya. Kedua teman partinya pun nampak kaget. Penjaga guild pun mengatakan kalau benda tersebut bisa dikategorikan sebagai harta kerajaan. Ya, Tias mendapatkan itu setelah mengalahkan bos lantai alias Arc Serpent kemarin. Sedikit terlihat sedih, Tias mengatakan kalau batu itu tidak cukup besar. Ya, karena ia ingin yang lebih besar untuk dijadikan pelindung. Dengan tenangnya ia mengatakan kalau yang sebesar itu ia bisa mencarinya lagi. Si nona penjaga guild pun terlihat malu karena tadi sempat meremehkan Tias. Ia mengatakan kalau dirinya tidak yakin jika guild bisa membeli semua itu. Sampai akhirnya Tias pun mendapatkan 750 gold. Ia pun hendak membagi 3 hasil tersebut. Kami tidak bisa menerimanya, ucap Alma. Luri pun memberitahu kalau anggota party seharusnya membagi hasil buruan sesuai kontribusi. Tias baru mengetahui itu karena selama ini dirinya belum pernah mengikuti party manapun. Tiba-tiba Tias merasakan sebuah energi. Ia pun memberitahu kalau ada 2 iblis yang sedang menuju ke akademi kedua. Salah satu iblis tidak terlalu kuat. Tapi iblis yang satunya lagi lebih kuat dari Devilis. Tias memutuskan untuk menghadapi iblis kuat, dan lalu menginstruksikan Alma dan Luri untuk melawan iblis yang lebih lemahnya. Tias minta mereka mengulur waktu sampai dirinya bisa menghabisi iblis yang kuatnya. Dan benar saja, terlihat 2 iblis. Mereka hendak mencari orang yang mengalahkan Devilis kemarin. Sesaat kemudian, Tias pun muncul dan lalu menyerang. Arsil menanyakan, apakah Tias orang yang mengalahkan Devilis? Kalau benar, mau apa? Jawab Tias tanpa takut.
Ya sebenarnya Tias tidak bisa melukai mereka tanpa enchantment. Saat Arsil akan melenyapkan Tias, sebelum itu Tias tahu jika ia menerima serangan itu secara langsung maka dirinya pasti mati. Karena Tias tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup. Sesaat kemudian ia pun bisa menghalau serangan itu dengan membakar separuhnya. Ya, kekuatan sihirnya Tias memang tidak cukup, namun ia bisa menggunakan kekuatan sihir musuh. Arsil mengatakan kalau Tias berhasil memantulkan serangannya. Dan tidak disangka, Tias bukan memantulkannya, namun ia mengendalikan serangannya. Alhasil Arsil kena serangannya sendiri. Tias mengeluarkan Control Spear. Ya, bola kontrol itu tidak akan hilang sampai ada mantra yang menghancurkan. Kedua gadis beraksi. Anak panah Luri diperkuat dengan mantra yang bisa mengurangi kekuatan sihir target dan sekaligus memperlambatnya. Sampai Desriel pun mengejar kedua gadis tersebut. Arsil mengeluarkan sihir yang lebih besar di mana Tias tidak akan bisa memantulkan mantranya. Selain itu ternyata sihir yang berukuran besar tersebut bisa menghancurkan Control Spear dengan mudah. Dan untungnya Tias tahu jika ia bisa menyerang dengan tepat di bagian terlemah lingkaran sihir itu. Sampai lingkaran sihir yang dibuat Arsil pun pecah seketika. Arsil bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa menyerang Tias. Dalam hatinya Tias pun mengatakan kalau dirinya memiliki banyak sekali pengalaman bertarung di kehidupan masa lalunya. Saat Arsil akan kabur, tiba-tiba ia terkena bola sihir yang dibuat Tias. Tias hendak menyerang Arsil, namun tidak disangka muncullah sihir besar di depannya. Untungnya Tias berhasil menghindarinya. Tetap jaga gengsi, Arsil mengatakan kalau dirinya kali ini akan membiarkan Tias pergi. Dan tiba-tiba ia terkena Occlusion Orb, sebuah mantra yang digunakan untuk menghalangi aliran sihir di tubuh. Sebenarnya itu hanya mantra kecil, namun jika ditempatkan pada seseorang dengan kekuatan sihir yang besar seperti mantra Full Flight yang digunakan, maka sihir Occlusion Orb itu bisa membatalkan sihir lawan dengan bergerak bebas di dalam tubuhnya. Sampai Arsil pun terkapar. Tiba-tiba ia bangkit, dan untungnya Tias buru-buru menyegel mantranya. Ya karena ternyata Arsil ingin mengeluarkan sihir khusus yang dimiliki para iblis, sebuah sihir yang mengorbankan nyawa perapalnya untuk memanggil monster dalam jumlah banyak. Setelah Arsil tak berdaya, Tias pun kini melawan Desfil, sementara para gadis bergegas menjauh. Desfil tidak menyangka kalau Tias bisa mengalahkan Arsil. Sesaat kemudian Tias mengeluarkan sebuah cahaya dari tangannya yang bisa melenyapkan iblis sekali serang. Tias pun mengatakan, sebenarnya kalau itu hanyalah sebuah sihir dasar yang dirancangnya menyerupai sihir tersebut, karena Tias belum bisa mengeluarkan sihir setingkat itu sekarang. Desfil bergegas pergi, namun untungnya dengan panah sihir milik Alma yang dibantu sihirnya Tias, iblis itu pun berhasil dikalahkan. Karena insiden itu, mereka pun kini dikelilingi warga, sampai Tias pun membawa kedua gadis terbang. Sesaat kemudian Raja berterima kasih kepada mereka. Ia menanyakan apa yang Tias inginkan. Jika ingin harta kerajaan, ia akan mengizinkan Tias mengambilnya dari ruang penyimpanan. Namun ternyata Tias tidak menginginkan itu, sampai ia meminta dungeon sebanyak yang dimiliki Yang Mulia Raja. Raja pun bersedia untuk memberikan dungeon sebanyak yang ia bisa. Sementara Alma, ia pun ditanya keinginannya. Alma menjawab kalau dirinya ingin uang. Mengetahui itu, Luri pun memilih hadiah yang sama dengan Alma. Tiba-tiba Tias berdiri. Ia minta maaf karena menyela. Lalu Tias berbalik dan meminta iblis yang ditujunya menampakkan diri. Ya ternyata ada seseorang selain mereka, yakni para iblis yang sedang mengamati mereka. Sekalipun mereka tidak benar-benar ada di ruangan tersebut. Tias pun mengeluarkan sihirnya, sampai portal pengintai pun musnah. Edward menanyakan, apa Raja mengenal suara barusan? Raja pun menjawab, kalau itu suara Edhard, mantan Kapten Magus Order. Sihir Vixen Magical Interface, Edhard gunakan sehingga ia bisa mendengar semua yang dibicarakan di sana. Sihir itu bisa mengamati suatu tempat dari jarak jauh. Ya jadinya para iblis sudah mendengar rencana mereka sejak awal. Setelah itu Tias bertanya, di jarak 348 km arah barat dan 4.425 km arah utara dari istana itu,
Apakah ada sesuatu yang spesial di kedua tempat tersebut? Ya karena dirinya merasakan sesuatu dari sana saat menghancurkan sihirnya. Raja pun menjawab kalau ada sebuah desa yang dulunya dihancurkan oleh para iblis. Iblis bersembunyi di sisa reruntuhannya, timpal Tias yakin. Edward pun menanyakan mengenai langkah apa yang harus dilakukan. Para iblis tidak secara langsung telah memberitahu lokasi mereka. Tias pun memilih untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dirasa jaraknya jauh dan dirinya tidak seperti dulu lagi, Tias pun mendapat solusi, cara cepat menempuh ke tempat tersebut. Ya karena jika perjalanan biasa, itu akan menempuh waktu selama setengah tahun lamanya. Kepala sekolah nampak bersemangat mengumpulkan material yang akan digunakan sebagai pelindung. Sementara itu, Tias dan partinya sedang dalam perjalanan. Sesaat kemudian mereka pun sampai di suatu tempat. Luri rasa makhluk di depannya itu terlihat seperti makhluk di dalam legenda. Ya, mereka akan menaiki seekor naga. Naga yang bernama Iris, sang naga hitam. Tias berjalan menghadapi naga tersebut, sementara para gadis menunggu. Ya, sebenarnya naga Iris adalah salah satu naga yang pernah bertarung dengannya di masa lalu. Naga itu menyerah, jadi Gaius membiarkannya pergi. Merasa kedatangan Tias adalah penyusup, naga Iris memintanya untuk segera pergi. Dan jika selangkah lagi mendekat, ia pastikan kalau Tias akan mati. Ya karena reinkarnasi berkali-kali, nampaknya naga Iris tidak mengenalinya. Tias ngahajakeun, ia malah berjalan mendekat. Sampai Iris pun mengeluarkan Dragon Spirit-nya. Seperti tadi, setelah mengetahui titik lemahnya, Tias pun hanya dengan sihir kecil menembak sampai sihir si naga pun lenyap. Iris kaget karena Tias bisa berbahasa naga. Sesaat kemudian naga Iris kaget saat mengetahui kalau orang yang di depannya ini adalah reinkarnasi dari Sage Gaius. Buru-buru Iris meminta maaf. Sayap Iris diperbaiki oleh Tias. Ya karena sayap Iris rusak akibat sebuah ledakan reaktor sihir milik sebuah kerajaan. Sebelum beralih bahasa, Tias meminta Iris untuk tidak menceritakan masa lalunya. Sampai mereka pun kini terbang menuju sangkarnya para iblis. Adegan diawali seorang iblis yang nampak was-was. Tiba-tiba dari udara, Tias datang menumpasnya hanya dalam sekali serang. Melihat itu, Iris bersyukur karena kini dirinya tidak menjadi musuhnya Tias. Di sana Tias merasakan kekuatan sihir yang sama seperti yang ia rasakan di istana. Di dalam tempat tersebut, Tias merasakan ada dua kekuatan sihir, di mana salah satunya adalah kekuatan milik Erhard, dan itu bukanlah masalah untuknya. Namun yang satunya lagi, Tias merasakan kekuatan sihir yang jauh lebih kuat dari iblis yang dilawan sebelumnya. Dan untungnya saat ini sihir Tias telah pulih kembali. Tiba-tiba Iris disungruk karena ia sudah lupa bagaimana cara mendarat. Mereka pun masuk ke dalam. Sebelum lanjut, Tias mengaktifkan sihir telepatinya. Sampai mereka pun kini bisa berkomunikasi lewat pikiran. Tias menyusun strategi, di mana Luri dan Alma yang akan menjadi kekuatan utama. Awalnya Alma dan Luri yakin kalau itu tidak bisa. Namun Tias yakin itu bisa setelah ia memberikan segel sihir untuk mereka. Mereka pun masuk lebih dalam lagi. Namun ternyata di sana terlihat tidak ada siapa-siapa. Tias pun memberitahu mereka lewat telepati kalau musuh sedang bersembunyi. Alma dan Luri tidak bisa melihatnya karena iblis itu bersembunyi menggunakan sihir. Selain itu, sihir yang mereka gunakan bisa menyembunyikan kekuatan sihirnya juga, sehingga sedikit sulit terdeteksi. Namun Tias masih bisa merasakannya, karena ada beberapa tempat yang memiliki kekuatan sihir aneh. Luri dan Alma pun kini bisa melihat di mana iblis itu berada, yakni di sudut ruangan. Tias menginstruksikan untuk tidak dulu memikirkan keberadaan iblis yang satunya lagi, karena mereka tidak akan menemukannya sekarang. Dengan mudahnya Tias melenyapkan sihir itu, sampai sang iblis tidak merasa kalau saat ini mereka bisa melihatnya. Alma pun melesatkan senjatanya, sampai iblis itu pun baru sadar. "Kau pikir anak panah seperti ini bisa mengalahkanku?" ucap si iblis kesal sekaligus meremehkan. Si iblis meragukan Matias yang berada di depannya, karena ia pikir jika Matias yang asli pasti dirinya sudah mati.
Dan ia pun yakin kalau Tias yang berada di depannya hanyalah sebuah tiruan. Tubuh asli Tias pasti berada di ibu kota, timpalnya. Matias menginstruksikan kalau Alma dan Lurim menyerang dari belakang, sementara dirinya dari depan. Serangan Alma terus berlanjut sampai beberapa panah telah bersarang. Setelah mengatakan kalau serangan mereka tidak ada gunanya, iblis itu kaget karena gerakan Tias yang cepat. Tias yang mendengar suara hatinya pun menjawab, bukan dirinya yang bertambah cepat, namun tubuh mulai yang melambat. Iblis itu nampak kaget. Itu adalah magi toksin, sihir yang berfungsi untuk menghambat sihir para iblis dan membuat tubuh mereka kaku. Lalu, jika racun telah mencapai jumlah tertentu, maka sihir itu akan meledak. Namun tiba-tiba tubuh si iblis berubah. Nampaknya ia menggunakan sihir atrosifi, yakni sebuah mantra yang digunakan oleh iblis saat mereka terdesak. Mereka akan mendapatkan kekuatan sihir dan kekuatan fisik yang sangat hebat. Namun kekurangannya adalah saat sihir itu habis, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Ini gawat, lari, ucap Matias nampak kaget. Sepertinya Luri tertangkap, namun ternyata pudar seketika. Tapi bohong, ucap Tias membuat iblis itu melongo. Dan lalu Tias mengatakan, beginilah cara menggunakan sihir penyamaran. Itu bukan bayangan biasa. Bayangan itu juga akan menyalurkan magi toksin dalam jumlah besar, sehingga ditambah satu serangan Alma, iblis itu pun terkapar. Setelah itu, Tias meminta Alma dan Luri untuk menunggunya bersama Iris, karena dirinya akan melawan iblis yang satunya. Tias pun bersiap dengan 3 batu sihir. Batu yang pertama dihancurkan adalah untuk melepaskan kekuatan iblis. Yang kedua, untuk menimbulkan gangguan sihir. Karena di situasi yang normal, hal tersebut akan memanggil monster dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, jika iblis itu sudah berbaur dengan udara sekitar, hal itu akan memaksanya untuk menampakkan diri. Sampai iblis kuat pun keluar dari persembunyiannya. Ya, iblis yang kini melawan Matias kekuatannya melebihi iblis-iblis yang sebelumnya. Sejurus kemudian, tangan Tias pun terkena serangan si iblis, sampai ngacleng ke belakang. Hal tersebut membuat suasana mencekam. Analisis selesai. Batin Tias yang lalu tangannya pun menyatu kembali. Iblis itu pun nampak kaget. Ya, dia tidak menyadari kalau Tias tadi merapalkan mantra di tangannya sebelum terserang. Dan bukan hanya itu, Matias juga merapalkan sihir analisis di dalamnya, di mana tepat saat tangannya terpotong, Tias menyerap semua informasi tentang kekuatan si lawan. Iblis itu terdiam karena setiap serangannya hanyalah sia-sia. Setelah mengetahui apa yang Tias lakukan, ia kehilangan fokus sampai Tias berhasil menggores bersama sihir yang mengandung racun. Ia mengeluarkan kekuatan pamungkas yang bernama Magic Power Channel Overlock, sebuah sihir yang sama dengan atrosipi milik Erhard, hanya tingkatannya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi, sihir itu tidak menyebabkan kematian untuknya. Dengan satu gerakannya Tias, kekuatan besar itu pun lenyap seketika. Sang iblis menyerang. Selimut kabutnya akan membuat setiap orang yang tersentuh kabut itu akan sepenuhnya menjadi kabut. Dan lagi-lagi, hanya dengan satu gerakan, sihir itu lenyap seketika. Aku sudah menganalisa sihirmu. Kau sudah tahu sihir apa yang akan kau gunakan. Aku tinggal mempersiapkan serangan balasannya, ucap Tias tenang. Tidak disangka, serangan Tias barusan bukanlah racun. Namun itu adalah sebuah sihir untuk menghilangkan kendali atas kekuatan sihir lawan. Sehingga tubuh si iblis kini menyerap kekuatan sihir di sekitarnya. Dan jika kekuatan sihir tidak dikendalikan, maka tubuhnya akan meledak. Tias pun mengeluarkan batu sihir terakhir. Sampai ledakan dahsyat pun tidak dapat dielakkan. Tias nampak merona mendapatkan perhatian dari Luri. Dampak ledakan itu muncul Draco Pulse Pilar, sebuah aliran sihir yang mengalir di seluruh penjuru dunia. Draco itu digunakan untuk mengendalikan aliran tersebut. Dilihat dari segelnya, sepertinya para iblis berencana memanggil monster dalam jumlah yang sangat besar.
setara dengan 5.000 monster level 10 di dungeon ibu kota, ditambah beberapa bos lantai. Tias rasa para iblis bersembunyi di tempat tersebut untuk mengendalikan Dracopult sampai mereka siap melepaskan semua monster menyerang ibu kota. Namun untungnya berkat ledakan tadi, kekuatan sihir di sana sudah tersebar. Dan itu membuat lokasi pemanggilan berpindah 10 km dari ibu kota. Mereka pun bergegas pulang. Naga Iris berubah menjadi manusia dan akan ikut bersama mereka ke akademi. Saat malam, Tias pun menyerahkan tanduk yang ia ambil dari tubuh Elhart. Lalu Tias meminta izin kepada Capsec untuk memasukkan Iris ke dalam akademi. Edward pun mengizinkan, namun Iris harus mengikuti ujian masuk. Ia pun memberitahu, standar kelulusan Akademi 2 sangat tinggi. Ujiannya sama seperti kemarin, namun Iris harus mendapatkan 47 poin untuk lulus. Sama saja dia harus mendapatkan nilai sempurna kan? Tim Paluri refleks. Karena Iris baru kali ini menjadi manusia, Tias harus bersiap jika kekuatan naganya tidak terkendali. Tias tidak mempermasalahkan nilai standar minimal, namun ia ingin menyaksikan ujian untuk berjaga-jaga. Dan ia pun memberitahu kalau dirinya tidak akan ikut campur dalam ujiannya Iris. Pak Capsec pun mengizinkannya. Keluar ruangan Capsec, Tias mengatakan ia akan memberitahu akademi dan kerajaan mengenai pilar Dracopult dan serangan monster setelah ujian Iris selesai, supaya tidak terjadi kepanikan. Sebelum berpisah, Tias pun memberikan tanda buatan kepada Iris supaya tidak ada yang curiga. Keesokannya di ujian tertulis, Iris menumpahkan tinta tulis karena insting naganya. Lalu di ujian praktik, saat pedang terlempar, Iris dengan santai menahan serangan. Alhasil penguji nampak kaget sekaligus tidak menyangka. Saat Iris menggunakan kekuatan, secepat kilat Tias memasang tameng pelindung, sampai penguji pun terlempar dan berdampak kerusakan bangunan. Yaitu ditambah tameng kalau enggak parah kan. Lalu saat ujian menyerang 5 target, kekuatan Iris masih tak bisa dikendalikan, sehingga ledakan dahsyat pun tak dapat dielakkan. Ya untungnya Tias memasang pelindung lagi, karena jika tidak, maka akademi akan hancur. Awalnya Pak Capsec mengatakan kalau Iris benar-benar aneh, namun ia tidak bisa menyebutnya gagal, sampai Iris pun diterima di akademi. Episode 5. Adegan diawali Tias bersama Edward sang kepala sekolah. Ia pun bertanya mengenai pengumpulan bahan untuk pelindung akademi nanti. Edward sebenarnya ingin mengatakan kalau semuanya lancar, namun sesuai yang Tias kira, kalau simbol keberhasilan tidak cukup. Ya karena ternyata hampir semua pemilik simbol keberhasilan di kerajaan ini masuk ke akademi pertama. Mendengar itu, Tias pun memberi saran untuk meminta bantuan dari mereka. Edward memberitahu kalau hal itu tidak akan mudah, karena akademi pertama dan kedua selalu bermusuhan. Namun di situasi yang sekarang mungkin bisa mempersatukan mereka. Edward pun akan meminta bantuan yang mulia untuk berbicara kepada mereka. Keesokannya, nampak sang kepala akademi ke-1 Kukulutus. Ia mengatakan kalau kepala akademi kedua tidak mempunyai hak untuk memanggilnya. Sebagai pemilik jabatan yang lebih rendah, seharusnya Edward yang datang ke akademi pertama, bukan dirinya. Edward memberitahu kalau itu perintah yang mulia dan sejauh yang dirinya tahu, tidak ada tingkatan di antara kedua kepala sekolah di kedua akademi. Masih nyolot, kepala akademi ke-1 yang bernama Vakus mengatakan kalau tingkatan itu ditentukan dari banyaknya pemilik simbol keberhasilan di akademi. Daripada membahas yang tidak penting, Edward pun memulai pembicaraan tentang pelindung yang akan diciptakan akademi kedua untuk melindungi kerajaan dari serangan iblis. Edward meminta pemilik simbol keberhasilan di akademi pertama memurnikan bantuan akademi kedua. Tanpa pikir panjang, Vakus langsung menolaknya. Ia masih dengan pendiriannya kalau membantu akademi kedua itu sangat rendahan. Mendengar itu, Edward menyarankan supaya Vakus mengevaluasi ulang pandangannya terhadap pemilik simbol. Karena mereka sudah membuktikan kualitas murid dari turnamen antar sekolah saat itu.
Namun Pakus tetap menyangkal karena hasil pertandingan itu ditunda, di mana adanya serangan iblis. Edward pun akhirnya menyentil kalau murid yang menjadi iblis itu berasal dari akademi pertama kan? Belum mencapai titik temu, Tias pun memberitahu sebuah ide untuk mengulang pertandingan. Sementara kedua pihak bisa dengan bebas menentukan jumlah murid yang menjadi utusan. Pihak yang kalah harus menuruti pihak yang menang. Pakus pun setuju dengan syarat Tias dan teman partinya tidak diizinkan untuk ikut pertandingan. Turnamen pun akan diadakan 2 hari kemudian. Setelah Pakus pergi, Tias pun meyakinkan Edward kalau akademi kedua pasti menang. Hari H pun tiba. Edward tercengang melihat akademi pertama yang mengutus semua murid akademinya. Dalam hatinya, Tias berencana meminta bantuan Iris kalau salah satu dari mereka terlihat berbahaya. Namun ternyata Tias sama sekali tidak merasakan kehadiran iblis di sana, dan ia pun tidak mengikut sertakan Iris. Pakus nampak optimis. Sampai ia terkaget melihat jumlah murid utusan Akademi 2 yang ternyata hanya 5 orang. 1 pemilik simbol kegagalan, 2 pemilik simbol kebakuan, dan 2 lagi pemilik simbol kerendahan. Pertandingan pun dimulai. Para murid Akademi pertama secara serempak melafalkan mantra. Dan tidak disangka, para murid Akademi 2 dengan cepat mengalahkan mereka. Ya karena mereka menggunakan sihir tanpa rapalan sesuai yang Tias ajarkan. Alhasil, Akademi 2 pun menang hanya dengan hitungan detik. Pakus dengan tegas tidak menerima hasil tersebut. Lalu ia meminta seorang murid di samping Tias untuk bertarung. Ya, dialah Iris. Dengan polosnya, Iris mengatakan kalau dirinya tidak membawa senjata. Tias pun meminjamkan pedangnya. Saat diperiksa, Pakus meledek pedang itu dan menyebutnya pedang kotor. Baru membuka dari sarungnya, pedang itu tiba-tiba meleot begitu saja. Dia juga monster, teriak Pakus kaget. Lalu Edward menanyakan, apa maksudnya di saat Yang Mulia memerintah untuk menggunakan sihir tanpa mantra, tapi Akademi pertama masih menggunakan sihir mantra. Dengan ketukuhannya, Pakus mengatakan kalau dirinya harus melindungi prinsip edukasi kerajaan. Dan lagi-lagi tidak mau mendengar peringatan Edward. Tidak disangka, Yang Mulia berada di atas. Pakus nampak kaget dan menyangkal apa yang ia ucap barusan. Sampai Pakus pun diseret karena telah berkhianat. Lalu Yang Mulia pun menginstruksikan para murid Akademi pertama untuk bekerja sama dengan Akademi kedua, dengan menerima pelajaran sihir tanpa mantra dan juga membantu rencana mereka. Keesokannya Tias bersama ketiga gadis menuju ke sebuah tempat untuk mencari batu sihir yang digunakan sebagai inti pelindung. Ya, untuk inti itu, mereka membutuhkan batu sihir berdiameter sekitar 60 cm. Tenang, itu tidak sulit. Contohnya, ucap Tias selalu menatap Iris. Melihat tatapan ketiga temannya, Iris nampak syok. Ya, karena Iris adalah seekor naga. Batu sihir di dalamnya paling tidak berdiameter 80 cm. Mendengar itu, Iris nampak ketakutan. Tias meminta Iris tenang karena ia tidak akan melakukannya. Tapi dengan cara lain, yakni mereka akan memanggil monster. Kini beberapa monster mereka lawan. Alma dan Luri bisa melakukannya dengan baik. Namun Iris ia masih tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan ternyata, latihan itu dilakukan untuk melihat apakah Iris bisa bergabung dengan partinya. Ini pertama kalinya aku turun ke lantai 17, ucap Luri terus terang. Iris pun memberitahu kalau dirinya kenal kepada seseorang yang pernah turun sampai ke lantai 654. Mendengar itu Alma dan Luri nampak kaget. Di sisi lain Tias menyadari kalau orang yang dimaksud Iris adalah dirinya di masa lalu. Sesaat kemudian Tias meminta Luri untuk menciptakan lingkaran sihir di sekitar batu sihir. Dibantu Tias, Luri pun berhasil. Setelah itu Tias pun meminta Iris untuk mengalirkan sihir ke dalamnya. Dengan catatan itu dilakukan secara pelan-pelan karena jika terlalu banyak akan membahayakan mereka. Tidak disangka, Iris menyalurkan dengan sangat besar. Dan ya, Iris rasa itu pelan-pelan. Tunggu dulu, itu terlalu, ucap Tias terpotong. Dan Iris malah mengira itu terlalu pelan dan lalu menambah kekuatannya. Jangan ditambah, dikurangi. Tapi lebih baik kau hentikan, ucap Tias sambil menahan aliran efek yang kuat. Sekalipun dihentikan, nampaknya itu terlambat. Mungkin monster yang akan keluar akan lebih kuat dari mereka semua, ucap Tias. Di tengah lari, Tias membahas apa yang Iris lakukan. Namun Iris malah membahas kalau dulu
Dirinya kenal dengan seseorang yang mengatakan, "Aku akan mencoba sihir ini." Lalu ia meledakkan 3 gunung sekaligus. Ucap Iris yang ternyata orang yang dimaksud adalah Tias di masa lalu. Sampai naga pun muncul. Setidaknya naga tersebut memiliki batu sihir berdiameter 60 cm. Terang Tias. Karena Iris gagal di serangan pertama, Tias pun menginstruksikan sesuatu, di mana Iris harus berbicara kepada sang naga dengan bahasanya. "Hei kadal terbang, mati saja kau," ucap Iris membuat naga itu marah. Tias pun memberitahu teman-temannya kalau Iris memanggil si naga dengan sebutan kadal terbang, karena bagi bangsa naga itu adalah panggilan yang paling tidak menyenangkan. Ya, kini Iris bertugas mengalihkan perhatian sang naga. Luri dan Alma saling membantu menyerang bagian belakang naga, sementara Tias dengan taktiknya membuat beberapa lingkaran sihir. Walau tubuhnya besar tapi tidak begitu kuat, ucap Iris telah berhasil membogem si naga. Sementara Alma dan Luri yang mendengarnya nampak kaget. Di tengah naga yang bergegas, Tias mengingatkan Iris untuk menghindari serangan yang berasal dari atas. Dan terlambat, Iris pun tertindih. Untungnya ia selamat, lalu Nerekel sambil mengatakan kalau tanah di dungeon benar-benar mudah hancur. Merasa teringat, Iris mengatakan ada yang aneh dengan si naga yang belum juga mengeluarkan Dragon Spirit-nya. Tias pun memberitahu kalau sihirnya lah yang menghalanginya. Lalu mengatakan tubuh naga sangat keras. Kalian tidak bisa menembusnya dengan panah biasa, dan bangsa naga tidak bisa terkena serangan beracun. Sebenarnya Tias bisa meminta Iris berubah menjadi naga, namun ia kasihan jika Iris bertarung sendirian. Selain itu, mungkin saja Iris belum bisa mengendalikan kekuatannya. Alhasil, hanya dengan cara itulah Tias bisa mengalahkan naga tersebut. Setelah persiapan selesai, Tias meminta Alma dan Luri menjauh dari tempat tersebut. Sementara itu, Iris menjawab pertanyaan Tias kalau ia bisa menjauh dari si naga sekitar 5 detik. Mengetahui itu, Tias pun meminta Iris untuk memancing si naga menggunakan Dragon's Breath-nya. "Hei, kau bahkan tidak bisa menggunakan Dragon's Breath-nya." Alhasil, naga itu pun mengeluarkan apa yang Iris pancing. Tias pun dengan segera menggunakan kekuatannya dengan batu-batu tadi. Ia berniat untuk mengembalikan kembali Dragon's Breath yang dikeluarkan sang naga, supaya menghancurkannya sendiri. Ya, itu bisa dilakukan namun memakan waktu. Baru saja diingatkan, Iris digebros. Dengan sigap Tias berlari menolongnya. Karena sekeras apapun Iris, jika terkena serangan itu, maka ia tidak akan bertahan. Tias pun melindunginya. Sementara itu, ledakan dahsyat tidak dapat dielakkan. Setelah reda, Luri dan Alma keluar mencari Tias dan Iris. Sementara itu, naga tadi telah hangus. Iris datang sambil memanggul batunya. Sampai Tias pun memutuskan kalau secara resmi, Iris telah bergabung dengan partinya. Sepulang itu, terlihat Tias yang telah menyiapkan arena, yakni dengan cara menghancurkan halaman sekolah. Ternyata itu ia lakukan untuk melatih Iris supaya terbiasa menggunakan tubuh manusia. Ya, karena Iris sering tidak melihat pijakan kakinya. Alma pun membantu dengan panahnya. Sementara Luri akan mencoba membuat perlengkapan baru untuk meningkatkan kemampuannya. Kali ini Tias meminta Luri membuatkan senjata untuknya. Selain batu sihir, mereka mendapatkan beberapa material lain dari naga yang dikalahkan. Lalu sihirnya, Thunder Steel, Ancient Edge, Magic Slash, Snow Web Blade, Ancient Harness, Ancient Fortitude, Resist Heat, dan terakhir Resist Abrasion. Merasa sulit, Tias memberitahu Luri caranya, sampai Luri pun berhasil membuat senjata untuk rekan partinya. Tias rasa beberapa kemajuan mulai terasa. Setelah pelindung selesai, ia bisa pergi dengan tenang. Di sisi lain terlihat segerombolan iblis yang tengah bersiap. Cerita diawali Edward yang kini memberitahu kepada murid-muridnya kalau sekarang mereka akan memulai operasi untuk menutup ibu kota menggunakan pelindung. Satu-satunya yang bisa melindungi ibu kota dari monster penyerang dan iblis hanyalah mereka, sang penyihir tanpa mantra. Matthias, sang petarung terbaik mereka, tidak bisa menyerang karena ia sedang fokus kepada pelindungnya. Karena itulah Edward mempercayakan hal tersebut kepada murid-muridnya. Lania dari tim komunikasi pun melapor kepada Tias kalau detektor sihir 25 dan 26 telah mendeteksi aktivitas tidak normal. Tias rasa itu pertanda akan kemunculan iblis. Alma tidak menyangka akan secepat itu. Luri pun bertanya, apa ada yang membocorkan rencana mereka?
Namun ternyata sekalipun ada, Tias dan lainnya tidak akan bisa mendeteksi mantra mereka dengan mudah. Tias pun memberitahu, sekarang mungkin mereka berhadapan dengan mantra transportasi iblis bernama Megirod. Tias pun mempercayakan Luri dan Alma untuk menangani hal tersebut karena ia tengah berfokus akan tugasnya menyiapkan pelindung. Sebelum mereka pergi, Tias berpesan untuk menggunakan anak panah metal khusus untuk melawan iblisnya. Kalian pasti tahu mantra apa yang harus disematkan pada anak panah itu, ucap Tias. Mendengar itu Luri dan Alma terkejut, karena sekarang mereka sendirilah yang menentukan mantranya. Tias mengingatkan, dalam pertarungan asli sangat penting untuk membaca situasi dan mengeluarkan lingkaran sihir yang paling ideal menurut kalian. Tias yakin, kedua teman partinya itu akan baik-baik saja, karena dirinya telah mengajarkan semua teknik yang dibutuhkan. Melihat Luri yang murung, Tias mengatakan keyakinannya kalau Luri pasti bisa. Mendengar itu, Luri pun tetek hatinya. Di antara Lania, Luri dan Alma pun kini bergegas ke lokasi. Luri nampak ragu karena hanya mereka berdua yang kini bertugas. Alma pun mengingatkan ucapan Tias yang mengatakan kalau mereka bisa melakukannya. Jadi, Alma dan Luri hanya perlu mempercayai ucapan Tias. Kekuatan sihir mulai nampak menonjol, dan itu adalah sebagai pertanda kalau iblis bentar lagi akan segera tiba. Luri dan Alma akan segera bersiap. Sementara Lania nampak ngos-ngosan melihat mereka di dekat pohon. Ia heran melihat Alma dan Luri yang masih nampak kuat. Luri telah selesai menyiapkan anak panahnya. Lania yang melihat mereka membuat lingkaran sihir sendiri, lalu menguatkan anak panahnya terkejut atas kekuatan timnya Matias. Saat iblis datang dengan sigap, Alma menyerang sampai iblis itu pun tumbang. Iblis yang satunya lagi datang. Saat terkena serangan Alma, ternyata ia masih bertahan. Dengan yakinnya Luri mendebas sampai iblis itu pun kalah. Saat itu juga perlahan Megirodnya pun lenyap. Luri dan Alma nampak senang atas keberhasilan mereka. Tiba-tiba ada sebuah kilat. Mereka pun merasakan dan Mimin juga lihat. Alma dan Luri yakin kalau itu adalah kekuatan sihir besar dari ibu kota. Mereka pun bergegas kembali. Luri dan Alma menemui Tias dan membahas tentang kekuatan sihir yang ada di ibu kota. Tidak disangka, itu ternyata sesuai yang Tias perkirakan. Mantra itu adalah Megirod versi lebih canggih, yang mengorbankan iblis untuk bisa berpergian jarak jauh. Tapi iblis tidak punya jiwa untuk mengorbankan diri sendiri. Jadi mungkin mereka mengorbankan anggota terlemah dalam kelompok untuk mantranya. Kemungkinan besar iblisnya akan muncul di akademi kedua. Sementara itu mereka butuh waktu agak lama untuk menyiapkan pelindungnya. Jadi Alma dan Luri yang kini bertugas untuk mengulur waktu. Melihat kepergian mereka, Tias rasa kedua teman partinya itu sudah mulai percaya diri dalam pertarungan yang akan dihadapi. Tias tidak merasakan keraguan dalam diri Alma dan Luri. Sesaat kemudian Iris datang membawa 40 kotak mithril. Tias pun memuji kerja kerasnya Iris. Sesampainya di akademi, Edward pun memberitahu Alma dan Luri kalau Tias telah meninggalkan batu sihir untuk mereka sebagai bahan untuk membuat lingkaran sihir. Lania datang membawa informasi. Ia memberitahu kalau kekuatan sihir yang besar terdeteksi di atas akademi. Buru-buru Edward menginstruksikan para muridnya untuk membuat formasi. Sampai iblis itu pun muncul. Ia meremehkan para murid dan lalu menyerang dengan 5 titik serangan. Ledakan pun tidak terelakkan. Mudah sekali, ucapnya menerawang. Sesaat kemudian, sang iblis terkejut melihat mereka yang baik-baik saja. Para murid bersyukur pelindungan bekerja dengan baik. Mereka memuji mantra pertahanan Matias yang luar biasa. Simbol kebakuan dan kerendahan Edward instruksikan untuk menyerang. Tidak disangka serangan mereka tidak sampai menyerang. Dengan mudahnya panah Alma pun ia patahkan. Melihat itu Alma tidak menyangka kalau iblis yang kini dilawannya lebih kuat dari yang tadi. Lalu ia pun menanyakan enchantment-nya kepada Luri. Sambil ngos-ngosan, Luri memberitahu kalau lingkaran sihirnya cukup rumit. Ia pun meminta Alma untuk mengulur waktu lagi. Terlihat sang iblis hendak menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Kami akan menahan semua serangan yang kau keluarkan hingga enchantment-nya Luri berhasil, teriak Edward yakin. Kalian mungkin sudah belajar sihir tanpa mantra. Tapi perbedaan kekuatan di antara kita sudah jelas, ucap sang iblis lalu menyerang. Dengan sekuat tenaga para murid menahan. Di sisi lain Luri lagi-lagi gagal dengan batu sihirnya, sampai hanya tinggal 1 kepingan lagi. Keadaan mulai tegang, membuat para murid kurang percaya diri,
Dan itu bisa membuat serangan iblis menerobos. Luri di tengah tekanan karena semua kini mengandalkannya. Selama ini ia bisa berhasil berkat dukungan Tias di sampingnya. Kini ia sendirian, lirih Luri sedih. Di tengah sedihnya itu, ia mendengar para teman lelakinya dengan yakin bertahan, menunggu enchantment-nya Luri selesai. Sampai Luri pun berhasil. Setelah mendapatkan panah dari Luri, Alma pun memulai aksinya. Anak panah melesat tidak mengenai sang iblis. Dan tidak disangka, Alma menggunakan taktik kedua, yang akhirnya iblis itu pun terkena serangan dari belakang. Dan lalu serangan tambahan pun menyerangnya dari depan. Di tengah senangnya mereka, tiba-tiba muncul iblis lagi. Serangan iblis yang ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Iblis itu muncul begitu banyak. Alma pun bangkit dan bersiap menyerang. Percuma saja Alma, untuk mengalahkan satu saja kita harus berjuang mati-matian, ucap Luri. Tapi kita harus mengulur waktu hingga Tias tiba di sana. Mendengar itu, Luri pun membantu Alma. Belum dimulai, Tias datang menumpas iblis yang angkuh tadi. Tias berteriak kalau itu akan mengembalikan keadaan. Para iblis merasa kalau aura Tias bukan seperti aura manusia. Sampai satu persatu iblis pun mulai Tias tumbangkan. Para murid terpaku melihat tebasan sang pahlawan menumpas para iblis. Seraya menatap pedang, Tias rasa tubuhnya kini sudah mencapai level di mana ia bisa bertarung dengan baik. Tias menang banyak. Alma mengutarakan kekagumannya melihat Tias mengalahkan mereka dalam sekejap mata. Dipuji begitu, Tias mengatakan kalau semua itu berkat pedang yang dibuat Luri. Luri pun nampak merona. Tias telah selesai menggali lubang untuk pelindung. Untuk sisanya, kini ditangani Iris dan lainnya. Sesampainya di sana, Iris mengutarakan perutnya yang lapar. Sementara pelindung nampak berfungsi dengan baik setelah Tias menambahkan batu sihirnya. Semua penduduk ibu kota melihat cahaya yang mulai melindungi ibu kota. Para lady senang atas keberhasilan mereka. Tidak, ini masih belum selesai, ucap Tias, dan memberitahu kalau kesenangan mereka baru saja akan dimulai. Alma mengatakan kalau ia merasakan kekuatan sihir yang besar dari pelindungnya. Iris pun memberitahu kalau itu bukan dari pelindung, tetapi monster dengan jumlah yang sangat banyak. Ya ternyata itu sesuai yang Tias perkirakan di saat itu. Lalu ia memberitahu, kekuatan sihir dan kekuatan dari iblis yang dikalahkan tadi berjalan di sepanjang Penadaga Academy dan memberikan pengaruh yang baik. Jumlah para iblis akan lebih banyak dari yang diduga. Edward mengatakan pelindung akan membuat ibu kota aman, namun tidak untuk ibu kota di sekelilingnya. Oleh sebab itu, dari sana mereka harus menghentikan semua monster. Gerudugan dengan kepulan debu. Nampak para monster mengarah untuk menyerang. Jebakan dan peralatan sihir yang disiapkan membuat para monster lebih mudah dikalahkan. Tidak lain, jebakan itu merupakan saran dari Tias. Dan selain itu, kemampuan siswa Akademi 2 yang telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir ikut andil melancarkan aksi mereka. Dengan penanaga seperti itu, muncullah monster gelombang kedua. Kali ini ditangani Tias bersama partinya. Iris Tias lempar, sampai satu monster besar berhasil terkapar. Alma dan Luri bertugas dengan baik. Tias tersenyum memiliki tim yang layak. Hal itu membuat pertarungan lebih efisien. Dan sekarang ia bisa berfokus kepada musuh yang lebih kuat. Tiba-tiba beberapa monster nampak tersedot. Dan ternyata muncul monster yang bernama Void Eater. Ia melahap monster lain untuk menjadi lebih kuat. Tias menginstruksikan untuk membiarkan Void Eater menyerap semua monster yang ada. Karena itu akan menghemat waktu. Tias menyusun strategi. Ia meminta Luri mengukir pola yang diberikannya ke batu sihir, lalu melemparkan itu ke arah Void Eater. Monster tipe penyerap berevolusi dengan cara menyimpang, jadi mereka tak menyediakan materi yang bagus. Karena itu, Tias menggunakan lingkaran sihir untuk membuatnya berevolusi dengan cara tertentu dan mendapatkan material bagus darinya. Satu batu Luri lempar dan Tias menambahinya beberapa batu. Kekuatan besar itu nampak menyeruak, sampai muncullah monster besar. Tias menyusun strategi yang harus dilakukan teman partinya. Luri mengkhawatirkan Tias, di mana kekuatan sihirnya pasti tidak banyak yang tersisa. Tidak apa-apa, ucap Tias selalu berlari menyerang setelah mendapat memori otot soal cara bertarung simbol kegagalan.
Ketiga gadis beraksi, namun tidak disangka luka sang monster beregenerasi. Sampai Tias pun mengerahkan semua mantra enchantment-nya dan berhasil membuat monster itu pun tumbang. Semua orang nampak bahagia akan keberhasilan mereka. Keesokannya Tias pamit meninggalkan akademi untuk melakukan pemeriksaan soal pena naga. Edward ingin Tias terus menjadi muridnya. Ia pun memberikan Tias beasiswa khusus. Setelah Tias setuju, Edward bersiap menyiapkan dokumen. Sambil menulis, Edward pun mengizinkan para teman partinya Tias untuk ikut dan membawa beasiswa juga. Setelah selesai, mereka pun pamit pergi.